Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal yang ada, teman-teman akan masuk materi pagi ini yaitu tentang EKG ya di pelatihan ACLS Fornas ya. Untuk teman-teman bisa semuanya di-unmute supaya untuk kejelasan di dalam materi ini. Silakan untuk teman-teman yang masih aktif, kecuali kalau mau izin bertanya silakan baru di-off-kan ya sehingga tidak mengurangi beban sinyalnya ya. Baik, teman-teman, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang elektrokardiogram ya. Elektrokardiogram, ada elektrokardiografi ya. Mungkin teman-teman juga sudah belajar tentang materi ini, kita akan ulas kupas lagi ya, lebih banyak untuk diskusi dan praktisnya karena materi ini adalah salah satu syarat atau salah satu pembekalan yang harus teman-teman miliki untuk di dalam manajemen pasien-pasien dengan kegawat daruratan kardiovaskuler. Oke, yang pertama ya, jadi elektrokardiogram ini overview-nya nanti kita akan belajar tentang bagaimana mempelajari sistem konduksinya, kemudian definisi, kemudian bagaimana cara melakukan sadapan EKG, kemudian bagaimana cara mempelajari kertas EKG, kemudian ada kurva EKG, dan interpretasi EKG strip, dan pembelajaran EKG normal dan aritmia. Ya, jadi overview ya cukup luas karena ini adalah materi-materi EKG yang sudah dikatakan teman-teman mau belajar advance cardiovascular ya di dalam ACLS sehingga materi ini harus kita sampaikan. Oke, tujuan umumnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan interpretasi EKG strip ya. Jadi nanti EKG itu ada dua ya teman-teman semua. Ada EKG strip, ada EKG yang pembelajaran full yaitu ada 12 lead atau sampai 17 lead. Nah, kemudian apa tujuannya ya? Tujuan di sini adalah memahami sadapan dalam EKG, kemudian memahami kertas EKG, kemudian menentukan kurva EKG, melakukan interpretasi EKG strip, monitor, dan memahami klasifikasi aritmia. Klasifikasi aritmia. Oke, sekarang materi yang paling awal yaitu basic to konsepnya adalah tentang anatomi kardiovaskular. Ya, teman-teman sangat sudah mengenal materi anatomi ya. Kita akan belajar ya anatominya. Ya, kalau secara anatomi kan jantung itu letaknya ada di sebelah kiri ya, di bawah mid clavicula sinistra ya. Nanti di dalam rongga mediastinum. Nah, di dalam ruang-ruang jantung itu nanti ada namanya tadi organ jantung yang meliputi ada beberapa lapis, ada 3 lapis ya dari epikardium sampai endokardium. Kemudian ada ruang-ruang jantung yang secara normal ada ruang atas ya, ada ruang atrium, ada ruang ventricle ya. Ventricle yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri, ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, darah ini akan dipompakan ke seluruh tubuh oleh siapa? Yaitu oleh ventricle kiri ya, melalui nanti ada yang namanya katup aorta. Nah, katup aorta baru diedarkan ke seluruh tubuh ya, melalui aorta, arcus aorta, aorta descendens ya, sampai nanti ke arteri, arteriol, dan kapiler masuk ke vena, dan vena masuk ke vena cava superior dan inferior, darah masuk lagi ke bagian atrium kanan, ya, atrium kanan, kemudian masuk melalui katup tricuspid darah akan masuk ke ventricle kanan,
Dan dari ventrikel kanan darah akan dipompa ke arteri pulmonalis, ya. Arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis kemudian nanti masuk lagi membawa oksigen ya yang sudah melewati difusi baru ke atrium kiri dan kembali lagi ke ventrikel kiri. Dan itu proses terus menerus ya, terus menerus. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kenapa sih jantung ini bisa mengalami kontraktilitas, berdenyut ya? Karena sifat dari otot-otot jantung itu adalah sifatnya pacemaker ya. Kemudian autoritmik ya, dari sel-sel polos ya. Beda dengan organ otot-otot lain. Nah, selain itu juga dipengaruhi atau dibantu oleh yang namanya sistem konduksi. Sistem konduksi jantung ada 3 generator utama yang paling berperan, yaitu adanya SA node, kemudian ada AV nodal, dan serabut Purkinje. Ya, SA node, AV nodal, dan serabut Purkinje. Nah, AV nodal atau SA node ini adalah generator utama yang paling besar menghasilkan impuls ya. Yaitu kurang lebih 60 sampai 100 ya. Kemudian ada AV nodal yaitu ada 40 sampai 60 dan serabut Purkinje adalah 40 sampai 60 kali per menit frekuensi yang dihasilkan. Nah, nanti di situ juga ada yang namanya bundle of His dan bercabang menjadi 2 cabang yaitu ada left bundle branch dan right bundle branch. Sehingga proses terjadinya arus ya kelistrikan jantung ini dari SA node, AV node, kemudian ditahan dulu yang namanya di AV node, kemudian baru diedarkan ke bagian ventrikel oleh left bundle branch dan right bundle branch ke serabut Purkinje yang bagian, sehingga nanti ada yang namanya aksi potensial, terjadi proses yang namanya depolarisasi dan repolarisasi. Ya. Nah, itu konsepnya. Jadi teman-teman kenapa sih jantung bisa mengalami kontraksi? Karena ada yang namanya listrik jantung atau yang disebut dengan sistem konduksi. Nah, nanti listrikan ini akan kita bisa nilai dari gambaran EKG-nya, ya. Oke, selanjutnya EKG ini ya, Bapak Ibu, adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Ilmu yang mempelajari aktivitas listrik ya, bukan ilmu yang mempelajari tentang gerakan-gerakan secara anatominya, ya. Sementara elektrokardiogram adalah suatu grafik yang menggambarkan tentang rekaman listrik jantung. Contoh gini, ada pasien yang sedang mengalami cardiac arrest ya atau henti jantung. Nah, kemudian dari kondisi tersebut kita berpikir bahwa orang yang dilakukan cek nadi, ya dicek nadi ternyata nadinya tidak teraba. Nah, ketika nadinya tidak teraba inilah yang teman-teman berpikir nih, wah kalau nadi tidak teraba berarti listrik jantungnya tidak ada dong. Nah, ini suatu pemahaman yang harus kita evaluasi bersama karena listrik jantung itu bisa jadi masih ada tetapi tidak menghasilkan kontraksi jantung. Ya, tidak menghasilkan kontraksi jantung atau yang disebut dengan denyutan atau tekanan darah arteri atau nadi tadi ya. Jadi tidak semua pasien yang pulseless tanpa nadi itu tidak ada kelistrikan jantung. Atau bisa jadi memang pasien yang tidak ada nadi memang listrik jantungnya sudah tidak ada seperti gambaran pada kasus asistem ya. Oke, buat teman-teman yang masih aktif mohon di unmute dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, karena suaranya masih terdengar di saya. Oke, kemudian sadapan EKG. Nah, sadapan EKG ya, teman-teman kan di pelayanan sudah biasa melakukan perekaman EKG. Ya. Ada perekaman EKG, itu ada perekaman EKG
ada perekaman EKG sadapan bipolar, ada perekaman EKG unipolar, ya. Apa sih perbedaannya perekaman EKG bipolar dan unipolar, ya? Kalau sadapannya bipolar itu merekam dua tempat yang berbeda. Nah, sementara sadapan unipolar adalah hanya merekam beda potensial satu tempat itu titik saja. Ya, kita bisa lihat bersama ya. Bipolar, bi berarti ada dua tempat atau dua sadapan yang berbeda. Sementara unipolar adalah satu tempat saja, ya. Nah, nanti ada unipolar kita bagi menjadi unipolar pada bagian ekstremitas, merekam pada bagian ekstremitas yaitu sadapan tangan dan kaki, dan ada juga sadapan perikordial pada bagian chest lead yaitu V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Oke, Bapak Ibu, peserta ACLS semuanya ya, ini ada yang namanya sadapan bipolar. Ya, tadi saya katakan bahwa sadapan bipolar itu adalah merekam beda tempat satu tempat saja ya. Kita lihat di sini nih. Sadapan bipolar itu terdiri dari lead 1, 2 dan 3 ya. Teman-teman masih ingat yang namanya segitiga Einthoven ya. Segitiga Einthoven ini ya, ketika orang sedang berdiri kemudian tangannya dibentangkan yang kemudian salah satu kakinya diangkat, itu kaki kiri tetap bertahan ya. Ketiga ini menghasilkan kelistrikan jantung yang berbeda-beda. Ketika sadapan bipolar antara tangan kanan dan tangan kiri ya, ini tangan kanan dan tangan kiri ini menghasilkan yaitu sadapan lead 1. Itu beda potensial antara tangan kanan dan tangan kiri menghasilkan lead 1. Sementara beda potensial antara tangan kanan dan tangan kaki kiri adalah lead 2. Dan tangan kiri, kaki kiri menghasilkan lead 3. Ya, jadi ingat ya teman-teman semuanya, lead 1, 2, dan 3 ini adalah sadapannya adalah sadapan bipolar. Ya. Nah, dari ketiga ini mana yang paling mendominasi atau paling berpengaruh? Yaitu adanya sadapan lead 2. Ya, jadi kalau kita menyalakan monitor, monitornya dinyalakan, itu lead-nya pilih lead berapa? Lead 2. Kenapa lead 2? Karena sejajar dengan arah sumbu jantung. Ya, sejajar dengan arah sumbu jantung. 1, 2, dan 3. 2 nih, arah vektornya. Ya, arah vektornya. Jadi sesuai menuju ke arah titik sumbu jantung. 1, 2, dan 3 bisa nggak? Bisa ya, tetapi kalau mau yang representatif adalah lead 2. Oke ya, jadi teman-teman kalau misalkan ada troubleshooting di dalam sadapan perekaman EKG, ya kalau misalkan lead 1 artefak atau gambarannya jelek, berarti teman-teman bisa memperbaiki di lead 1 atau lead tangan kanan dan tangan kiri. Dan lead 2 tangan kanan kaki kiri. Lead 3 tangan kiri kaki kiri. Oke ya, itu ya. Dan di sini ada muatannya ya, ada muatan positif dan negatifnya. Silakan bisa dilihat. Oke, selanjutnya ya, ini sama ya. Ini adalah sadapan bipolar ya. Nah, selanjutnya adalah sadapan unipolar. Nah, unipolar itu tadi terdiri atas sadapan ya, sadapan ekstremitas yaitu ada AVR ya, augmented ya, right ya. Jadi ada di tangan kanan itu namanya AVR atau hasil dari ini penggambaran sadapan bipolar ya, unipolar ya di tangan kanan. Kemudian ada AVL yaitu pada augmented ya, left ya pada bagian ekstremitas tangan kiri. Kemudian ada AVF yaitu pada bagian foot. Jadi kalau AVR, AVL, AVF merupakan sadapan unipolar pada bagian
ekstremitas pada bagian tangan dan kaki ya. Jadi istilah R itu right, L itu left, dan F adalah foot ya sebagai perekaman. Jadi ini kalau terekam ya, kalau terekam di gambaran EKG 12 lead, ini yang paling membedakan biasanya adalah di AVR-nya ya. Di AVR itu selalu menghasilkan gambaran gelombang yang terbalik ya. Misalkan gelombang P-nya pun terbalik. Kenapa? Karena melawan arah vektor tadi ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ya ada sadapan perikordial. Ya, sadapan perikordial. Nah, sadapan perikordial yang kita selama ini pelajari bersama-sama yaitu ada sadapan yaitu ada V1, ada V2, V3, V4, V5 dan V6. V1, V2, V3, V4, V5 dan 6. Ini standar EKG 12 lead ya, teman-teman tadi yaitu ada lead 1, 2, dan 3 adalah sadapan bipolar, kemudian ada AVR, AVL, AVF adalah sadapan unipolar, ekstremitas, ditambah dengan 6 sadapan perikordial. Ini umum, standar, yang berjumlah total menjadi 12 lead sadapan. Ya, untuk lokasinya, ya teman-teman bisa baca untuk V1 yaitu interkostal keempat. Ya, interkostal keempat antara sternum ya, kalau kita hitung ya dari tulang sternum C1 ya, interkostal ICK1 ya di bawah klavikula kanan, kemudian ada 2, 3 dan 4 ya. Atau sejajar puting payudara di atas sedikit ya, kurang lebih 2 cm. Kemudian untuk V2 sama sejajar dengan V1 tetapi lokasinya ada di sebelah interkostal yang kiri. Kemudian V4 ya adalah interkostal kelima ya, midcula clavicula. Kalau ingin lihat secara anatominya ini di bawah papilla mammae sebelah kiri. Kemudian V3-nya adalah di antara V2 dan V4. Kemudian V5 sejajar dengan V4, mid left anterior axillary line ya. Jadi pas di depan. Kemudian kalau V6 adalah mid axillary kiri ya, pas. Nah, jadi itu untuk sadapan perekaman EKG-nya. Nah, bagaimana kalau yang pasiennya ingin kita ambil yaitu perekaman tambahan? Nah, ini teman-teman mungkin hal yang baru ya. Kalau pasiennya kita ambil jantung sebelah kanan atau right ventricle, itu ada di V3R, ini sejajar dengan V3 kiri, ditarik ya, garis imajiner ini adanya di sini. Ini namanya V3R, ventricle right ya, dia itu posisinya V3. Kemudian ada V4. Nah, V4 juga sama. Ada juga V5. Nah, ini bisa berlaku juga untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan anatomi pada kondisi apa? Yaitu pada pasien dengan dextrokardia. Dextrokardia itu pun sama ya, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Atau kalau kita hanya mau mengambil V3R, V4R-nya saja pada kasus dengan kita curigai ischemic atau injury pada kasus STEMI untuk melihat ventricle right-nya, kita bisa lakukan perekaman, bahkan sampai ke EKG posteriornya. Ya. Nah, untuk EKG posterior nanti teman-teman bisa melihat ya sejajar dengan V6 ke belakang sampai di bawah tulang belikat ya, tulang skapula itu ada V6, berlanjut V7, V8 dan V9. Nah, V9 dilakukan pengukuran sebelum di tulang vertebra. Oke, teman-teman masih menyimak? Jelas suara saya? Halo? Jelas, Evaluasi. Pak. Oke ya, monggo disimak kalau sekiranya ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Oke, selanjutnya kertas EKG. Oke, silakan di-mute lagi ya. Oke, selanjutnya adalah kertas EKG, Bapak Ibu. Nah, kertas EKG itu di sini, syarat untuk bisa membaca kertas EKG harus
syarat untuk bisa membaca EKG harus mengenal kertas EKG-nya. Jadi nggak bisa kertas EKG itu atau gambar EKG kita print di kertas HVS atau putih polos. Ya, kenapa? Nanti tidak bisa menilai jarak setiap gelombangnya. Ya, nah di sini ya kita lihat bersama ada yang namanya kotak besar dan kotak kecil. Kotak besar dan kotak kecil. Nah, satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil, ya. Satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Itu ada kotak ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk vertikal dan horizontal pun ada 5 juga. Nah, bagaimana perhitungannya ya? Kalau yang ke kanan ini menggambarkan speed, kecepatan atau waktu, ya. Sementara kalau ke atas yaitu menggambarkan nilai voltasenya. Berapa nilainya setiap kotak kecil kita bisa ukur yaitu kurang lebih 0,04 detik. Ya, 0,04 detik. Kalau tingginya adalah 0,1 milivolt. Ya, satuannya milivolt. Ya, satuannya milivolt. Ya, satuannya milivolt. Jadi kalau satuan kecepatan yang digunakan adalah milimeter per second, ya. Jadi kecepatan di sini menggunakan milimeter per second. Jadi 0,04 milimeter per second dan untuk tingginya adalah 0,1 milivolt. Nah, dari mana angka 0,04 dan 0,1? Ini tentunya sesuai dengan nilai kalibrasi awal setting. Jadi standar perekaman EKG ini ya, sampai di sini oke ya, paham ya. Satu kotak kecil adalah 0,04, kalau ada 5 berarti ya dikali 5 aja jadi 0,20. 0,2 ya. Dan tingginya kalau 0,1 kali 5 jadi 0,5. Ini sesuai standar internasional. Dari mana angka itu? Nah, teman-teman harus ingat yang namanya perekaman EKG dasar. Maaf. Ya. Nah, yaitu di sini. Di awal itu ada yang namanya pengaturan mesin EKG ya. Di dalam SOP perekaman EKG itu ada yang namanya merekam mesin EKG. Merekam mesin EKG yaitu kita setting kecepatan dan kalibrasi. Sebelum di print ya, kan ada tuh menunya di tombolnya ya. Kalau kecepatannya kita setting yaitu 25 mm per second. Setting ya. Kemudian untuk kalibrasinya adalah 10 milimeter ya, milimeter. Ini berlaku ya, tadi saya katakan adalah standar internasional. Jadi kalau tidak ada keperluan lain untuk kecepatan yaitu disesuaikan dengan kecepatan yang normal, yaitu 25 mm per second-nya. Ya, dan pengaturannya adalah 10. Oke, setelah itu teman-teman harus mengerti ya. Ini di sini ada bagian-bagian segmennya ya. Ada gelombang P normalnya, ada gelombang Q, ada gelombang R dan gelombang S, serta ada ST segmen, kemudian ada gelombang T dan gelombang U. Jadi normal gambaran EKG itu terdiri atas gelombang P yang diikuti oleh QRS kompleks dan gelombang T. Ya, itu normal. Tetapi kita bagi-bagi, ada namanya PR interval, ya, kita akan perbesar lagi nih yang seperti ini. Ada yang namanya PR interval. PR interval itu dari mana? Dari naiknya gelombang P sampai turunnya gelombang Q. Ya, naiknya gelombang P, turunnya gelombang Q. Kemudian ada QRS kompleks, awal Q, akhir S. Nah, kalau ST segmen dari mana? ST segmen awal S sampai akhir T. Nih, sejajar. Sejajar sini. Ya, sejajar. Kalau QT interval dari mana? Awal Q sampai akhir T. Ya, awal Q sampai akhir T. Ini namanya QT interval. Ya, teman-teman lihat lagi ya. Ada gelombang P, naiknya gelombang P, turunnya P, itu namanya gelombang P.
ada QRS kompleks lebarnya dari awal QRS lebar lamanya waktu untuk mengalami depolarisasi ventrikel. Kemudian ada ST segmen, ada gelombang T dan PR interval. Ya, ada PR interval. Nah, aktivitas apa saja yang di situ sedang terjadi? Nah, teman-teman harus lihat secara lebih jeli lagi. Gelombang P itu didapatkan pada saat terjadinya atrial depolarisasi. Atrial depolarisasi menghasilkan gelombang P, kemudian ventricle depolarisasi menghasilkan QRS kompleks, dan ST segmen itu dihasilkan pada saat awal dari repolarisasi, dan gelombang T merupakan akhir dari repolarisasi ventrikel. Ya, tuh. Nah, kalau PR interval itu apa? PR interval itu waktu yang dibutuhkan dari mulai awal depolarisasi atrium, dari S anode ya ke atrium sampai ke AV nodal, yaitu terjadinya ventricle depolarisasi. Ya. Nah, kalau QRS kompleks apa? QRS kompleks ini adalah waktu yang dibutuhkan pada saat dia membutuhkan atau mendepolarisasi. Ya, sampai pengembalian sebelum pengembalian repolarisasi tadi. Ya, jadi kalau kita ingin bermain-main dengan suatu dihubungkan listrik dengan gerak aksi potensial antara depolarisasi dan repolarisasi itu diukur dengan satuan waktu. Nah, ini gunanya kertas ini tadi, kurvanya ini untuk menilai ini benar normal atau tidak, atau ada keterlambatan atau tidak, ya. Jadi sampai seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu per segmennya, ya. Yang pertama nih teman-teman ya, ada gelombang P. Tadi P itu dihasilkan pada saat depolarisasi atrium. Ya, P itu ada nilai normal. Ya, tadi kita belajar kotak. Nah, kita gunakan kotak kecil saja ya. Normalnya adalah lebar kurang dari 0,12 detik. Ya, berarti satu kotaknya kan 0,04. Jadi ada 3 kotak kecil. Dan tingginya adalah 0,3 milivolt. Itu juga 3 kotak kecil. Artinya nilai normal dari gambaran EKG gelombang P itu lebar dan tinggi adalah 3 kotak kecil. Oke. Dan gambaran ini juga selalu positif di lead 2. Ya, selalu positif di lead 2. Kemudian selalu negatif di lead AVR. Ya, ingat-ingat ya. Tapi kalau kita mau lihat EKG strip hanya lead 2 saja ya selalu positif gelombang P-nya. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan ada terjadi pelebaran nih? Gelombang P-nya lebar ya. Ini kan normalnya 0,12 sampai 0,3. Kalau misalkan ini lebih, berarti menggambarkan waktu pemanjangan depolarisasi atrial lebih besar. Artinya ada hipertrofi atrium. Entah itu atrium kanan atau atrium kiri, tergantung dari morfologinya. Ya, ada yang namanya P mitral atau P pulmonal. Itu untuk gelombang P-nya. Ya, jadi P itu membahas tentang aktivitas atrium. Nah, kemudian PR interval nih ya. Tadi saya sampaikan PR interval adalah waktu yang dibutuhkan dari depolarisasi atrium sampai dengan depolarisasi ventrikel. Waktunya adalah 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Ya, 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Berapa kotak tuh? Yaitu 3 sampai 5 kotak kecil. Ya, 3 sampai 5 kotak kecil. 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, nanti PR interval ini digunakan untuk melihat gambaran-gambaran pasien atau yang mengalami perpanjangan ya. Contoh pada kasus dengan AV block ya. AV block derajat 1, derajat 2, tipe 1, tipe 2 ataupun derajat 3. Jadi melihatnya adalah PR interval. Kemudian untuk kelompok gelombang atau gelombang QRS ya, gelombang QRS ini adalah tadi kita sepakat bahwa QRS kompleks ini dihasilkan pada saat aktivasi atau depolarisasi ventrikel. Normalnya berapa sih yang dibutuhkan? Tadi kita lihat ya,
QRS kompleks itu kita lihat adalah dari awalnya, awal depolarisasi turunnya gelombang Q sampai akhir dari gelombang S, awal dari gelombang S, ya. Jadi kakinya ini kita hitung, berapa lebarnya, ya. Normalnya yaitu kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik, ya. Jadi normalnya kurang dari 0,12 detik atau secara pastinya adalah 0,06 sampai dengan 0,12 detik untuk lebar GRS-nya. Nah, kalau gelombang Q dalamnya itu adalah tidak lebih ya, artinya kurang dari sepertiga gelombang R ya. Kalau sepertiga gelombang R-nya ternyata lebih dalam daripada gelombang R, ini nanti menggambarkan adanya gambaran Q patologis ya, Q patologis. Oke, itu ya. Dan gelombang R itu selalu positif pertama pada gelombang QRS. Nah, nanti morfologi QRS itu tergantung dari sadapan lead-nya. Di V1, V2 sampai dengan V6, ini semakin menjauh dari V1 sampai dengan V6, gelombang R-nya semakin tinggi. Ya. Kemudian untuk gelombang S, yaitu defleksi negatif sudah gelombang R. Nah, gelombang R kebalikannya ya. Di V1 itu lebih kecil. Sorry, di V1 itu lebih dalam ya dibandingkan gelombang R-nya, lebih dalam. Nah, sementara di V6 itu semakin kecil. Jadi terbalik antara gelombang R dan gelombang S-nya. Itu teman-teman semua ya. Selanjutnya adalah ST segmen. Nah, ST segmen itu ada yaitu gelombang atau irama yang tentunya teman-teman mesti perhatikan ya, karena ini sangat berkaitan dengan kegawatan kardiovaskuler yang namanya ACS, Acute Coronary Syndrome. Normalnya ST segmen itu adalah isoelektris ya, isoelektris. Dari mana kita bisa ukur? Ya, Anda lihat di sini. Normalnya adalah sesuai dengan atau sejajar dengan PR interval. PR intervalnya sama. Nah, kemudian kalau terdapat peningkatan 0,1 milivolt atau 1 kotak kecil itu sudah dikatakan elevasi. Peningkatan ya. Yaitu ST segmen yang meningkat, ST elevasi, atau sebaliknya ST yang turun ke bawah yang disebut dengan ST depresi. Jadi normal isoelektris, kalau meningkat ST elevasi, kalau turun yang namanya ST depresi. Walaupun nanti ST depresi pun kita bagi menjadi 3. Ya, ada yang horizontal, ya, ada yang up sloping, ya, ada yang down sloping, ya. Jadi ST depresi dibagi menjadi 3. Intinya adalah di atas atau di bawah garis isoelektris untuk menilai adanya suatu gambaran yang mengarah ke iskemik atau injury pada kasus dengan ACS. Oke, ini adalah pengertian ya tadi normal. Kalau ST depresi iskemik atau elevasi pada kasus dengan STEMI adalah injury. Kemudian ada gelombang T. Nah, gelombang T ditimbulkan oleh repolarisasi ventrikel ya. Ada normalnya gelombang T itu adalah kurang dari 1 milivolt ya di lid dada. Kalau di ekstremitas itu 0,5 milivolt. Nah, normalnya itu selalu positif ya. Gelombang T itu selalu positif. Jadi kalau ada gelombang T yang tidak muncul atau gelombang T yang turun ke bawah ya atau negatif, itu yang namanya T inverted. Nah, kalau gambaran T inverted pada kasus ini yaitu menggambarkan adanya suatu gambar bisa jadi iskemik ya. Tentunya harus dibuktikan dengan pemeriksaan lain. Oke, teman-teman semua peserta ACLS Fornas ya, pada kesempatan ini itulah beberapa segmen-segmen gelombang EKG dari irama dari gelombang P, perinterval, QRS ya, sampai ke gelombang T. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya ya? EKG strip ya untuk bisa kita interpretasi
Yang pertama ya, tentukan irama jantungnya. Yang kedua, tentukan frekuensi heart rate. Yang ketiga adalah tentukan gelombang P normal atau tidak, ya, dan diikuti oleh QRS kompleks. Serta yang keempat adalah tentukan PR interval dan kelima adalah tentukan kompleks lebar QRS-nya. Saya ulang ya. Bagaimana cara tahapan membaca EKG secara cepat? Yaitu yang pertama adalah tentukan irama jantung ya atau keteraturannya reguler atau irregular. Yang kedua adalah tentukan frekuensi heart rate. Yang ketiga, tentukan gelombang P normal atau tidak setelah diikuti QRS kompleks. Yang keempat adalah tentukan interval PR, ya. Berapa panjangnya? Tadi nilai normalnya adalah 0,12 sampai dengan 0,20. Kemudian 5 adalah tentukan kompleks QRS-nya. Sebagai contoh pada kasus ini, ya. Kita akan belajar nih. Yang pertama, keteraturan, ya. Silakan teman-teman ya dilihat bersama ya. Ada 3 gambaran EKG yang kita bisa lihat nih. Untuk melihat keteraturan apakah ini reguler atau irregular, teman-teman bisa mengukur ya. Mengukur jarak R ke R-nya. Tuh, R ke R-nya. Ya, jarak R ke R-nya. Bagaimana? Dengan apa? Ya, teman-teman bisa menggunakan kertas yang dikasih tanda ya dengan menggunakan pensil atau pulpen dari ujung R kemudian geser. Ya. Geser, geser, geser. Kalau jarak atau coretan tadi sama, itu berarti jaraknya sama, berarti reguler ya. Baik R ke R maupun P ke P. Tapi kalau ini mengalami tidak sama, contoh pada kasus yang ketiga ini berarti irregular. Kenapa? Karena jaraknya ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang sempit. Ya, teman-teman bisa lihat bersama ya. Jadi tekniknya tidak cukup untuk dilihat, tetapi bisa kita pastikan pengukurannya dengan menggunakan penggaris atau menggunakan kertas yang kita kasih tanda dan digeser sepanjang di lead 2. Ingat ya, melihat keteraturan ini harus kita lihat di lead 2, yaitu jarak R ke R dan P ke P. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita bisa mengukur frekuensi atau heart rate-nya. Yaitu ada di rumusnya. Rumusnya yaitu 300 dibagi jumlah kotak besar R ke R. Jadi kalau sebagai contoh nih ya, ini jaraknya berapa nih? Ini ada kotak besar nih, ada 1. Teman-teman bisa lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berapa heart rate-nya? Ya, tinggal kita hitung pakai rumus A. 300 dibagi jumlah kotak besarnya 7. Nah, pasti nilainya kurang dari 60 ya. Kurang dari 60, sekitar 30-40 kali per menit lah kalau kamu itu mau secara pastinya ya. Nah, saya punya patokan nih untuk kasus-kasus yang irregular. Pokoknya kalau nilainya lebih dari 5, itu berarti kita bisa langsung pastikan adalah bradikardi. Tapi kalau antara 3 dan 5 itu normal. Contoh ini, 1, 2, 3. Ini 3 lebih. Tidak lebih dari 5, tidak kurang dari 5. Berarti ini normal. Tetapi kalau lebih dari 3 kotak, kurang dari 3 kotak besar, itu berarti taki. Ya, konsepnya semakin lebar, lebih dari 5 semakin lambat. Kalau 3 semakin kurang dari 3 berarti semakin taki atau takikardia, semakin cepat. Oke ya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, kalau rumus yang kecil nih 1.500 nih. Nah, ya 1.500. Nah, teman-teman khusus ini wajib ya, ini irama reguler ya. Kalau 7 ya contoh ini nih. 1, 2, 3, 5 kotak kecil berarti 15. Ditambah 1, 16. Ditambah 2 berarti 18. Berarti heart rate pada gambaran yang pertama adalah 1.500 dibagi 18 kotak kecil. Oke. Ya, teman-teman oke ya. Paham ya. Nah,
Kalau misalkan ketemu irama yang irregular nih pada kasus yang C, yang ketiga ini yang C ya, wajib tidak bisa pakai rumus A dan B. Ambil EKG 6 detik, kemudian ini kan 6 detik ya. Ini di sini ada tanda-tandanya tuh, merah, merah, merah. Ini 1 detik nih, 1 merah ini. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 6 detik sampai sini nih. Berapa QRS-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruhlah gitu ya. Tapi kalau nggak ada strip merahnya ini, ya teman-teman bisa ukur atau hitung satu kotak kecil tadi kan 0,04. Nah, kalau 6 detik itu berapa? Kurang lebih 30 kotak besar. Dari awal sini 1, 2, 3, 4 sampai taruhlah di sini 30. Kita hitung tuh berapa QRS-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Jadi 6 QRS kompleks dalam waktu 6 detik dikalikan 10 sama dengan 60. Baik, selanjutnya teman-teman kalau sudah bisa melihat irama, menghitung heart rate ya. Tadi teman-teman sudah belajar menghitung gelombang P, kemudian PR interval, dan lebar QRS durasi. Nah, selanjutnya teman-teman mengenal tuh gambaran EKG normal. Ya, gambaran EKG normal. Yang pertama, ya, pastikan iramanya teratur. Ya, reguler, kemudian frekuensinya 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian gelombang P-nya ya ada normal diikuti oleh QRS kompleks tadi ya, lebar dan tingginya kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian PR interval normal 0,12 sampai dengan 0,20 detik dan QRS normalnya yaitu 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Jadi dari 5 pertanyaan semuanya normal. Jika gambaran semuanya normal, maka gambaran itu disebut dengan sinus ritem. Ya, sinus ritem ya. Jadi kalau ada gambaran yang abnormal, berarti teman-teman bisa menilai bahwa gambaran itu adalah gambaran aritmia atau disritmia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Silakan sebelum saya masuk ke aritmia, disritmia. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Apakah cukup dipahami? Ya, intinya adalah feeling good setiap belajar. Ya, selalu katakan saya bisa, saya mudah, saya senang dengan materi ini. Ya, itu konsep untuk proses pembelajaran untuk mempermudah atau afirmasi kita. Ada pertanyaan buat teman-teman semua? Suara saya bisa diikuti ya, tanpa ada suatu hambatan? Ya, halo, suara saya bisa diterima tadi sampai materi EKG? EKG Bisa, Pak. normal? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sementara belum. Oke, jadi kalau tidak ada, saya masuk ke materi aritmia, disritmia. Ya. Oke, terima kasih ya atas evaluasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang gambaran EKG ya, EKG aritmia.
Oke, selanjutnya tadi saya katakan kalau EKG normal adalah iramanya irama sinus ya. Sekarang kalau iramanya tidak normal atau ada gambaran-gambaran yang aneh atau di luar dari normal, maka yang disebut dengan aritmia atau disritmia. Nah, ini catatan-catatan penting ya. Jadi kalau disritmia, aritmia itu bisa masalah di heart rate ya, kecepatan, bisa jadi masalah keteraturan, teratur atau tidak teratur, atau memang aritmia yang terbentuk dari ya kalau secara garis besar ya, bahwa aritmia itu kita bagi berdasarkan dari kecepatan ya. Ada taki dan bradi, ya takikardi dan bradikardi, ada aritmia yang berhubungan dengan sistem pembentukan, yaitu dari AV nodalnya, ya AV, serabut Purkinje, kemudian serabut ventrikel ya, kemudian itu namanya aritmia pembentukan. Ada aritmia yang didapatkan dari gangguan hantaran. Perjalanannya dari SA ke AV itu menghasilkan irama, misalkan AV block ya, itu namanya aritmia hantaran. Atau dari AV nodal ke serabut Purkinje. Ya, jadi aritmia ada aritmia berdasarkan kecepatan, ya takibradi, ada aritmia berdasarkan impulsnya, pembentukan dan hantaran, ada aritmia yang berdasarkan dari lebar atau sempitnya morfologi QRS kompleks, ya. Jadi tergantung teman-teman mau nanti lihatnya dari mana, ya. Oke, catatannya nih. Frekuensi 60 sampai 100 kali per menit, ya. Frekuensi jantungnya normal, udah pasti ya, kita tahu sepakat ya. Kemudian kalau lebih dari 100 itu disebut dengan sinus takikardi. Kalau kurang dari 60 kali per menit berarti sinus bradi. Ya. Kemudian kalau 150 sampai 200 itu sudah sangat cepat sekali, namanya takikardi abnormal, ya. Kalau ada istilahnya kecepatan 250 sampai 350, wah bisa jadi flutter ya. Atau lebih dari 350 pada kasus dengan fibrilasi. Ya. Tapi ini baru kita lihat dari frekuensi heart rate ya. Frekuensi heart rate. Ada juga yang berarti yang abnormal kurang dari 50 ya. Itu. Oke, jadi pengertiannya apa di sini? Yang namanya aritmia atau disritmia adalah gangguan denyut jantung yang ditimbulkan oleh gangguan pengeluaran atau pembentukan impuls maupun gangguan sistem hantaran konduksi atau keduanya. Ya. Nah, aritmia ada 3. Ada aritmia minor, ada aritmia mayor, ada aritmia yang mengancam jiwa. Apa itu aritmia minor? Yaitu aritmia yang tidak mengganggu sirkulasi. Tidak berlanjut ke aritmia yang serius, ya. Tidak memerlukan terapi. Kalau aritmia mayor dapat menimbulkan penurunan curah jantung, dapat berlanjut ke aritmia yang mengancam jiwa, memerlukan tindakan segera dan terapi. Ya. Kemudian kalau aritmia letal atau aritmia yang mengancam nyawa adalah aritmia yang memerlukan resusitasi segera untuk mencegah kematian. Nah, teman-teman yang sedang belajar ACLS ini harus mengetahui ketiga-tiganya. Mana yang dinamakan aritmia minor, mana yang dinamakan aritmia mayor, bahkan wajib pada saat nanti evaluasi mampu membaca aritmia letal dan melakukan intervensi, yaitu tata laksana pada pasien dengan aritmia letal atau aritmia yang mengancam nyawa. Ya, itu harapannya. Oke, kita kembali pembacaan EKG strip ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca EKG strip, ya, yaitu dengan 5 pertanyaan, yaitu tentukan irama,
tentukan frekuensi, tentukan gelombang P normal atau tidak, tentukan PR intervalnya, tentukan lebar QRS-nya. Gitu kan ya. Oke, sekarang teman-teman jangan lihat ininya deh. Ini kan sudah ada jawaban ya, tapi abaikan dulu. Anggap saja tidak ada. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan gambar ini secara jelas. Yang pertama coba, kalau mau kita ukur, tentukan iramanya. Ini teratur atau tidak? Ya, kalau kita ukur dengan menggunakan penggaris atau kertas atau menggunakan cara kotaknya, ini terlihat reguler. Oke ya, reguler. Heart rate-nya tadi saya sampaikan kalau kurang dari 3 kotak besar berarti semakin sempit itu heart rate-nya semakin cepat. Ya. Kemudian gelombang P-nya, ya P-nya ada nggak nih? Oke, kita lihat P-nya. Normal nggak ya lebar dan tingginya? Oke, yang jelas ada dulu nggak P-nya? Oke, P-nya ada. Kalau P-nya ada dan diikuti oleh morfologi GRS kompleks dan gelombang T, berarti irama ini muncul dari irama avenodal. Ya, avenodal itu menghasilkan irama, saya ulang ya. Irama ini adalah irama yang muncul dari SA nodal. Maksudnya apa irama SA nodal? Irama yang dihasilkan dari SA node yang menghasilkan iramanya sinus. Jadi kalau irama sinus selalu diikuti adanya gelombang P yang diikuti GRS kompleks ya. Contohnya ini, ada P, ada GRS kompleks dan T. Jadi namanya sinus. Nah, frekuensinya tadi lebih dari 100. Jadi 100 namanya sinus takikardi ya, sinus takikardi. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Jadi PR interval kita bisa nilai yaitu adanya gelombang P ini kita nilai yaitu irama yang dimunculkan dari irama SA node. Sehingga irama ini disebut dengan sinus takikardi. Clear ya? Jadi kenapa bisa sinus? Karena ada gelombang P yang diikuti QRS kompleks, tentunya tidak semua yang ada P dibilang sinus juga, tetapi 1:1. Next ya. Nah, ini teman-teman juga sama juga ya. Iramanya teratur tidak nih? Teratur ya. Irama teratur, heart rate-nya nih. Oke, kalau mau pakai rumus berarti pakai kotak besar ya, atau kotak kecil. Intinya kalau semakin lebar melebihi dari 5 kotak besar, itu berarti nilai heart rate-nya kurang dari 60. Ya, kalau kita lihat di sini ini lebih dari 5 kotak besar, pastinya kurang dari 60. Gelombang P-nya ada nggak? Oke, ada. Diikuti QRS, ada. Sinus. Muncul impulsnya dari mana? SA node. Oke. Jadi gambaran ini disebut dengan sinus bradikardi. Permasalahannya hanya di mana? Hanya di heart rate yang lambat. Oke, next ya. Yang selanjutnya adalah sinus aritmia. Sinus aritmia ya, sinus aritmia iramanya teratur ya. Heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit ya. Iramanya tidak teratur, heart rate-nya normal, gelombang P-nya ada diikuti QRS dan PR intervalnya normal yaitu 0,12 sampai dengan 0,20 detik ya. Sama lebar QRS kompleksnya adalah yaitu tidak lebih dari 3 kotak kecil. Permasalahannya di gambaran sinus aritmia itu apa? Ini dia, yaitu irama yang tidak teratur atau yang disebut dengan irregular. Oke, selanjutnya ini ada gambaran yang tentunya teman-teman akan berbeda dengan gambaran sinus tadi. Kata kunci tadi sinus tadi ada gelombang P yang diikuti dengan gambaran QRS kompleks dan gelombang T. Nah, sekarang kita lihat bersama di sini. Iramanya teratur, heart rate-nya
Nah, ini semakin lengket nih, semakin dekat, berarti heart rate-nya lebih dari 100. Nah, batasannya berapa? 150. Nah, kalau 150 berarti 300 dibagi 150. Berarti ada 2 kotak besar. Kata kuncinya buat teman-teman silakan dicatat. Kalau jarak R ke R-nya kurang dari 2 kotak besar ini, berarti sudah pasti gambaran EKG heart rate-nya lebih dari 150 kali per menit. Karena syarat dari SVT, heart rate harus lebih dari 150. Ya. Nah, gelombang P-nya bagaimana? Gelombang P-nya sulit terlihat. Kadang terlihat tapi kecil atau yang disebut dengan AV disosiasi. Ya. Kalau ada P yang jelas diikuti QRS tadi, namanya sinus dari SA node. Nah, kalau P-nya tidak nampak seperti ini, kemungkinan adalah bisa jadi karena dari AV nodal. Ya, AV nodal. Tapi kalau muncul ya bisa jadi dari sinus. Makanya disebut dengan supraventricle. Supraventricle berarti di atas garis ventricle. Nah, kalau istilah supraventricle selalu diikuti dengan QRS kompleks yang normal. Ya, tapi kalau irama ventricle, QRS kompleks yang lebar. Oke. Karena tidak ada gelombang P, maka PR interval tidak bisa dihitung dan QRS-nya bisa normal yaitu 0,26 sampai 0,12 detik. Oke ya, itu ya teman-teman ya, SVT. Supraventricle tachycardia. Pastikan teratur, heart rate-nya lebih dari 150, gelombang P sulit dinilai, QRS-nya normal. Nah, kemudian ada irama dari atrium. Nah, ini irama atrium nih. Irama atrium ini ya kita lihat nih ya. Tadi kan sinus P normal. Nah, sekarang P-nya nih. Iramanya teratur, bisa juga irregular. Gelombang P-nya ada P di sini, tetapi diikuti QRS ada, cuman P-nya banyak. Nah, kalau ada P, P-nya banyak ya artinya teman-teman harus melihat nih. Berarti gambar ini bukan sinus, tetapi gelombang P-nya yang banyak. Nah, gelombang P yang kayak apa? Bentuknya di sini kalau kita lihat secara teliti adalah seperti gigi gergaji. Ya, ada yang 2:1, 3:1, 4:1 ya. Semakin lebar berarti gelombang P-nya semakin banyak terlihat. PR interval tidak bisa dihitung, QRS-nya normal. Oke ya, jadi benang merahnya pada atrial flutter ini adalah gelombang P-nya bentuknya seperti gergaji, iramanya bisa reguler atau irregular. Oke, next. Kemudian untuk gambarannya irama atrial fibrilasi. Ini atrial fibrilasi ya. Nah, atrial fibrilasi teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, iramanya irreguler, ya irama irreguler, heart rate-nya bisa normal, cepat, lambat, gelombang P-nya bentuknya seperti keriting, ya seperti keriting ya, seperti keriting. Beda dengan flutter tadi. Pastikan iramanya wajib irreguler. Tidak ada atrial fibrilasi yang reguler. Oke, jadi benang merahnya adalah irreguler, P-nya keriting. Ya, beda dengan flutter tadi. QRS-nya normal, PR interval tidak bisa dinilai. Nah, itu adalah atrial rhythm ya. Jadi atrial rhythm itu terdiri dari tadi atrial flutter dan atrial fibrilasi. Nah, selanjutnya teman-teman belajar turun ke bawah lagi yaitu irama AV node ya. Kalau tadi adalah irama SA node sama irama atrial, sekarang irama SA node, AV node. Irama AV node ya. Irama AV node ya, karena si SA tidak menghasilkan impuls maka AV node lah yang bekerja. Nah, bagaimana kalau AV node? Ya, pastinya gelombang P-nya tidak bisa dinilai. Gelombang P-nya hilang. Sekalipun ada gelombang P-nya mungkin terbalik ya. Jadi kalau disebut irama AV node menghasilkan irama junctional ya. Irama junctional ya, iramanya teratur, heart rate-nya lambat ya sesuai dengan
tadi sistem impuls kelistrikannya hanya 40 sampai 60, gelombang P-nya tidak ada atau munculnya ada terbalik di depan atau di belakang. Oke. Per interval sulit dinilai, QRS-nya normal. Oke ya, nanti junctional pun ada junctional rhythm 40 sampai 60, ada junctional akselerasi 60 sampai 100, ada lebih dari 100 junctional takikardi. Itu irama-irama yang dihasilkan dari irama supraventrikuler. Nah, sekarang irama yang dihasilkan dari ventricle. Nah, irama dari ventricle itu tadi adalah serabut Purkinje, menghasilkan irama idioventrikuler. Nah, cirinya apa nih? Yang pertama irama ventricle tadi saya katakan adalah iramanya QRS-nya lebar. Jadi pertama iramanya teratur, heart rate-nya 20 sampai 40 kali per menit, gelombang P-nya sulit dinilai, PR intervalnya tidak dapat dihitung, dan lebar QRS-nya lebih dari 0,12 detik. Ya, teman-teman bisa lihat bersama tuh. Ya, QRS-nya sangat lebar sekali dari yang normalnya 3 kotak kecil di sini sudah 2 kotak besar bahkan lebih. Ini sudah 0,40. Oke, ini irama impulsnya dari ventricle. Oke, irama ventricle lain ada ekstrasistol. Nah, teman-teman lihat di sini ada yang harusnya ini depolarisasinya normal, tiba-tiba ada depolarisasi yang muncul lebih awal. Ekstrasistol, ventricle ekstrasistol sama dengan prematur ventricle complex, PVC. VES, ventricle extrasystole sama dengan PVC. Prematur ventricular complex. Artinya apa? Irama yang muncul lebih awal dari renjatan sebelumnya. Ya, harusnya kan ketokannya sama tuh. Tek, tek. Nah, tiba-tiba ada renjatan yang berlebihan, muncul lebih awal sehingga munculnya pada saat depolarisasi ventricle namanya ventricle extrasystole. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, tetapi irama dasarnya apa? Irama dasarnya tetap kita sebut, misalnya ini sinus ya. Ini sinus dengan ventricle extrasystole atau PVC. Nah, irama ventricle lain apa nih? Oke, kita bisa lihat ya. Iramanya reguler. Oke, heart rate-nya sudah pasti sangat cepat ya, lebih dari 100 kategori minimalnya. Gelombang P sulit dinilai, PR interval sulit dinilai, QRS-nya lebar. Ya, jadi semua irama ventricle QRS-nya lebar. Gambaran ini disebut dengan ventricle tachycardy. Ingat teman-teman, ini masuk di dalam irama aritmia yang mayor atau letal. Kalau tidak ada nadi masuk irama letal, tapi kalau ada nadi masuk irama kriteria mayor. Ya. Nah, kalau gambaran ini apa nih? Ini torsad ya, torsad the points ya. Jadi bisa jadi adalah gambaran VT yang tidak teratur ya. Kalau VT kan tadi teratur, ternyata ada VT yang tidak teratur yang namanya torsad the points ya, atau VT polimorfik. Dua-duanya tetap dianggap suatu VT. Nah, irama yang mematikan nih, ini yang namanya irama aritmia letal. Nah, ini yang namanya ventricle fibrilasi ya. Teman-teman sudah nggak bisa lagi ngitung yang tadi jarak-jarak PR ya. Yang bisa kita nilai cuma satu ketidakteraturan irregular ya. Heart rate-nya sudah sangat cepat, tidak bisa dihitung. Bahkan kalau di monitor itu angkanya bahkan sudah tidak bisa diukur. Monitor kadang 0, kadang 30, kadang 300 begitu ya, berubah-ubah. PR interval tidak bisa dinilai ya. QRS-nya. Nah, QRS-nya pun berubah-ubah. Yang jelas QRS-nya lebar ya. Tuh. Namanya ventricle fibrilasi. Kalau kasus seperti ini, pastinya teman-teman harus sudah melihat bahwa ini adalah kegawatan yang sangat mengancam nyawa. Oke, itu teman-teman, itu adalah irama-irama yang dihasilkan dari aritmia pembentukan. Dari SA node menghasilkan irama sinus, ya, ada atrial rhythm, ada atrial fibrilasi, atrial flutter, ada SVT, ya, ada junctional,
kemudian ada irama ventrikel, ada ventricle extrasystole, ada VT, ada VF, ada VT baik itu monomorfik maupun polimorfik. Itu adalah aritmia-aritmia yang dihasilkan dari aritmia pembentukan. Nah, masih tetap semangat? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke ya. Materi saya bisa diterima ya, karena saya sudah menggunakan energi yang minimal nih. Ya. Teman-teman masih gunakan bullpoint atau catatan-catatan yang bisa digunakan untuk berdiskusi atau mencatat hal-hal yang mungkin tidak ada di e-book-nya ya. Boleh dilanjutkan lagi? Lanjut, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini buat teman-teman evaluasi saja ya bahwa pembelajaran daring seperti ini kembali ke peserta. Artinya saya kalau mengajar selalu mengevaluasi. Artinya kalau memang ada ketidakjelasan atau informasi, silakan bertanya. Karena apa? Ya, kami tidak bisa mengevaluasi Anda di sana sedang dalam proses mungkin belajar, kesibukan, atau dalam kondisi ini istirahat atau kemana ya, itu harus sadar diri lah. Pokoknya sekali lagi saya buka, kalau tidak tahu silahkan bertanya. Tapi kalau tidak ada bertanya, saya anggap teman-teman sudah sangat paham. Oke ya, karena ini proses pembelajaran mandiri dan dewasa. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi untuk aritmia pembentukan. Oke ya, masih tetap semangat nih. Oh ya, kalau saya ingin mengajarkan ke teman-teman nih, biar lebih semangat lagi ya. Kalau saya tanya, selamat pagi, jawabannya teman-teman, pagi, 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 luar biasa, gitu ya. Pagi 3 kali dan luar biasa. Kita coba yuk, biar lebih semangat nih. Ya, di-unmute dulu supaya terdengar suaranya. Oke, kalau saya katakan, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Tambah satu lagi biar berkah nih. Alhamdulillah. Oke ya. Kalau luar biasa tanpa bersyukur itu kayaknya sombong banget ya. Ya, tambah lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Itu ya. Baik ya, teman-teman, nanti mungkin barangkali sering kita gunakan yel-yel itu ya, kayak semangat pagi, selamat siang. Nah, kalau jawabannya selamat siang, jawabannya tetap selamat pagi ya. Saya ulangi ya. Selamat siang. Pagi, luar biasa. alhamdulillah. Kalau selamat siang, jawabannya semangat pagi. Kalau selamat pagi, pagi, luar biasa gitu ya. Kalau selamat malam, semangat pagi. Oke. Selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, lanjut ya, mantul ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi masih di EKG ya, teman-teman masih tetap semangat ya. Silakan untuk di unmute kembali supaya lebih fokus. Oke, selanjutnya teman-teman masuk di irama aritmia pembentukan. Aritmia hantaran ya, aritmia hantaran. Ya, aritmia hantaran yaitu ada SA block, sinoatrial block nih ya. Apa yang terlihat ya di sini teman-teman? Yang pertama iramanya teratur kecuali ada yang hilang. Nah, ada yang hilang yang mana ya? Kita lihat nih. Ini sinus, ini sinus, ini sinus, sinus. Ini sinus semua. Ternyata ada satu bit yang harusnya ada di sini. Ya, jaraknya pun sama. Tuh. Berarti satu ketukan hilang. Nah, kalau satu ketukan jaraknya hilang dan jaraknya sama, ini yang disebut dengan SA block. Ya, sinus rhythm disertai dengan SA block. Ya, karena nanti ada gambaran yang sama yang disebut dengan yaitu sinus ares. Ya, ini sinus SA block atau exit block sama.
SA block atau exit block sama aja. Oke ya, nggak ada masalah di sini ya, hanya hilang 1 bit morfologinya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan karena ini sudah masuk ke gambaran AV block ya, ada kasus dengan bradiaritmia. Oke, selanjutnya AV block. AV block derajat 1 itu dibagi 1 saja ya. Apa yang terlihat? Ini seperti gambarannya sinus ya. Contoh ya. Iramanya teratur. Oke, teratur, sinus juga teratur. Heart rate-nya 60 sampai 100, sinus juga sama. Nah, gelombang P-nya normal, sinus juga sama ya. Diikuti QRS dan T itu juga sama sinus. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yaitu AV block derajat 1 ciri khasnya yaitu PR interval yang memanjang. Ya, yang memanjang lebih dari 0,20. Ya, itu garis merahnya, benang merah aja. Dan bentuknya konstan. Artinya di semua bit sama. Ya, jadi mau di bit 1, bit kedua, bit ketiga, bit 4, bit 5 sampai 1 lead perpanjang terus PR intervalnya lebih dari 0,20 atau 1 kotak besar atau 5 kotak kecil. Oke. QRS-nya normal. Oke, itu. Selanjutnya ya, AV block derajat 2. Nah, AV block derajat 2 itu dibagi 2. Yaitu ada Winkebach. Winkebach itu derajat 2 tipe 1, Mobitz 1 ya. Coba kita lihat lagi variasinya di mana penambahnya. 1, iramanya teratur atau tidak teratur. Oke, 1 irama tidak teratur ya. Yang kedua, heart rate bisa normal atau cepat. Gelombang P-nya normal. Nah, tetapi ingat, di sini ada gelombang P yang tidak diikuti QRS. Coba cari di sini mana. Oke, ini normal. Nah, ini dia. Ini P-nya tidak diikuti QRS 1 kali. Nah, terus ciri khas lagi apa, Gerang? Ciri khas lagi adalah PR interval yang memanjang. Tuh, PR interval ini kan normal, memanjang, hilang. Nah, kalau di sini sudah mulai ada proses, kalau di dalam rumah tangga itu EKG normal itu yang sinus hitam ya tadi ya, keluarga bahagia itu ya. Udah ada anak, istri, ada suami, istri, dan anak. Nah, kalau di sini sudah mulai adanya perenggangan. Ya, dekat, hilang, jauh, sendirian. Gitu ya, proses gitu ya. Itu ciri khas dari Mobitz 1 atau Winkebach. Oke ya, jadi irregular, PR interval memanjang dan progresif, ada gelombang P yang tidak diikuti QRS lebih dari 1. Oke. Tuh. Nah, sekarang derajat 2 tipe 2 ya, Mobitz 2. Iramanya teratur, oke. Heart rate cenderung lebih lambat. Ya. Gelombang P-nya normal. Ada salah satu atau lebih gelombang P yang tidak diikuti QRS kompleks. Interval PR-nya di sini normal atau memanjang secara konstan, kemudian ada blok. Ya, jadi teman-teman kalau mau lihat ya bahwa di sini kan ini PR interval memanjang sih, tetapi konstan artinya di setiap bitnya sama. Ya, setiap bitnya sama. Oke. Dan ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS lebih dari 2. Terus selanjutnya tadi iramanya adalah lebih lambat. Ya. Karena gambar ini akan hampir mirip sekali dengan yang namanya AV block derajat 3. Oke ya, jadi benang merahnya di AV block derajat 2 reguler, heart rate-nya lambat, kemudian gelombang P normal diikuti QRS, PR interval bisa normal, bisa memanjang, tetapi jaraknya konstan. Ya, ada gelombang P yang tidak diikuti lebih dari 2.
oleh QRS. Itu. Selanjutnya ada AV block derajat 3. Nah, derajat 3 ini teman-teman bisa kita lihat ya, yaitu di mana ini, ya ini kan kalau menggambarkan siklus kehidupan ini sudah hidupnya masing-masing ya, udah cerai nih, suami istri udah bapak sendiri, ibu sendiri nih, anaknya entah kemana itu ya. Jadi iramanya reguler, heart rate-nya lambat, gelombang P-nya dan QRS-nya itu jalan masing-masing, tuh ya. Makanya kalau ingin teman-teman lihat bahwa gelombang P itu kadang muncul di tengah QRS atau akhir gelombang T. Jadi T dan P itu jadi satu. Ya, T dan P jadi satu. Itu ciri khas dari AV block derajat 3. Tapi kalau derajat 2, ciri khasnya adalah pair intervalnya yang memanjang atau normal dan konstan. Dan gelombang P lebih dari 2 tidak diikuti QRS. Ya, saya rasa itu ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Kalau coba silakan ada yang mau bertanya? Sangat waktu cukup banyak. Dari mulai tadi proses pembentukan anatomi, kemudian EKG dasar normal ya, kemudian cara pembacaan EKG, kemudian ada EKG strip, kemudian ada EKG 12 lead, ada EKG sampai ke perekaman anterior, posterior ya, 17 lead. Kemudian bagaimana cara membaca EKG normal, yaitu mulai dari 5 pertanyaan, ya, tentukan irama, heart rate, gelombang P, pair interval, QRS lebar, sampai kesimpulan. Sampai disebut dengan irama normal sinus. Dan irama aritmia. Aritmia ada aritmia cepat, lambat, ada aritmia pembentukan, dan aritmia hantaran. Ada aritmia QRS lebar dan ada aritmia QRS normal. So, mangga kalau ada yang mau ditanya dengan senang hati, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Cukup dong atau sangat dong sekali atau luar biasa nih pematerinya. Pak Rian barangkali mau bertanya, Pak Aris? Iya Pak, saya tak mencoba bertanya. Oh, mencoba ya Pak. Saya Iya, siap. mencoba ya Pak, mencoba untuk bertanya. Bertanya jadi Ya dari coba. tadi apa sudah disampaikan Pak Sugi terkait gambaran interpretasi aritmia dan disritmia kan banyak sekali tuh Pak. Ini kan untuk yang seperti saya kan di puskesmas memang, tapi karena saya suka dengan organ jantung, jadi tertarik untuk mempelajarinya. Silahkan Itu Mas jika Rian. kita kan kalau di puskesmas seperti di puskesmas ini kan paling-paling kan kita jika memang ada interpretasi yang paling sering muncul kan yang ya memang di sini juga ada EKG. Ya, terus? Paling kan jarang-jarang ya sampai dengan kita pembacaan sampai yang masuk yang blok, kemudian yang sulit-sulit gitu loh Pak. Palingan kan bradikardi, takikardi. Memang gimana caranya untuk pendalaman sampai ke interpretasi yang lainnya itu loh Pak. Oh, Dasarnya kan paling kita kalau di Wismas takikardi, bradikardi, ritme hanya itu aja. Waktunya itu kan berarti kita butuh waktu yang lama ya Pak untuk mempelajari itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Intinya tipsnya kali ya gini. Oke, terima kasih Mas Rian yang dari Puskesmas ya. Jadi saya pribadi gini buat teman-teman ya. Saya ingin membangun motivasi, salah satunya adalah bagaimana seorang perawat itu bisa menjadi interpretator EKG yang baik ya, tanpa harus ya itu tadi. Artinya Pak Rian menyampaikan, wah kalau di puskesmas itu kayaknya nggak nyampe, nggak nyendak, nggak ilmunya nggak ada ini. Sebetulnya ini niat dari diri sendiri sih ya.
Artinya dimanapun teman-teman mau belajar, karena kan peserta itu bisa dari lingkungan akademisi, lingkungan praktisi, ada yang praktisi di puskesmas, ada di rumah sakit, ada yang di airport, ada yang pelabuhan. Pokoknya intinya tenaga perawat tersebar di mana aja di perusahaan. Intinya berawal dari sama ya. Jadi saya saran kalau memang teman-teman ingin sekali belajar EKG, yaitu tadi dengan bekal ilmu hari ini itu sekarang sudah mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Yang pertama tadi sudah ada minat, niat. Wah, itu udah modal luar biasa ya. Yang kedua sudah bisa membaca EKG strip. Nah, EKG strip aja dulu dari hal-hal yang kecil ya. Tadi kan EKG strip itu kita ajarkan bagaimana cara membaca, perekamannya dulu deh diperbaiki. Perekamannya itu dulu diperbaiki. Selama ini teman-teman merekam EKG itu sudah mengikuti SOP belum? Salah satunya sudah tahu menunya, kecepatan 25 meter per second, kalibrasinya 1 milivolt atau 10 milimeter. Itu sudah pernah dicek nggak? Kalau belum, mulai hari ini Bapak Ibu wajib sebelum di print cek dulu. Ya, kenapa? Karena ini menjadi dasar kelayakan di dalam perekaman EKG, interpretasi. Ya, yang kedua ya pencantuman identitas. Identitas pasien dan identitas perekam. Siapa yang bertanggung jawab, waktu, hari, tanggal. Karena di dalam EKG itu dinamis ya. Sekali lagi, EKG itu dinamis. Jadi kalau ada pasien kok, Pak saya tadi direkam jantung jam 7, kok sekarang jam 7.15 di EKG lagi. Kalau orang yang nggak paham, wah dikira-kira jangan-jangan EKG itu ini dibuat untuk bisnis nih. Semakin banyak tidak. Karena ada kepentingan-kepentingan lain. Misalkan untuk melihat adanya heart rate, morfologi gelombang P, pembesaran, ya, kemudian kalibrasinya dipercepat, diperlambat, atau untuk melihat gambar EKG yang ke arah ACS untuk melihat adanya perubahan evolusi ST segmen. Kalau memang ada ST elevasi, ST depresi kan dalam hitungan rentang proses itu ada perubahan ST segmennya. Ini harus kita edukasi ke pasien. Dan kita harus sadar. Kemudian peletakan di dalam perekaman EKG tadi ya, Mas Rian dan teman-teman. Dicek lagi ya ekstremitasnya, perikordial lead-nya. Bahkan sekarang sudah dituntut sampai 17 lead, Pak. Kan selama ini hanya 12 lead, V1 sampai dengan V6. Ditambah lagi ada V3R, V4R yang tadi di kanan di slide. Kemudian ditambah lagi ada dari V6, kelanjutannya adalah V7, V8, V9. Jadi total 12 ditambah 5 berarti ada 17 lead. Ya, ada 17 lead. Gitu ya. Nah, dimulai kalau sudah di print, Bapak Ibu, ya, sekarang mulai belajar EKG strip. Nah, materi yang saya barusan bawakan adalah EKG strip. Bagaimana membaca EKG dilihat dari stripnya dulu, yaitu lihat di lead 2. Lihat iramanya, teratur atau tidak. Heart rate-nya, berapa frekuensinya, masukkan rumus. Ya, atau tadi saya akan sampaikan, kalau R ke R-nya jatuhnya antara 3 sampai 5 kotak besar, berarti heart rate itu normal. Kalau kurang dari 3 kotak besar, berarti cepat. Kalau lebih dari 5 kotak besar, berarti lambat. Ya, tapi kalau di mesin EKG-nya sudah ada, ya teman-teman nggak usah bingung. Tinggal lihat aja heart rate-nya. Tinggal disesuaikan heart rate dengan nadi sama enggak gitu ya. Karena keluhannya disesuaikan nanti. Waduh, Pak saya kok palpitasi dada berdebar-debar. Oke, pegang nadi radialisnya. Oh kok normal, rekam EKG-nya. Apa, sesuai enggak? Kalau misalkan dia berdebar-debar rasanya cepat, kok nadinya enggak sesuai, nah itu bisa jadi karena panic attack atau cemas. Ya, ini harus disesuaikan dengan keluhan. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang simpel buat Bapak Ibu tadi ya, membaca EKG strip, irama, heart rate ya, gelombang P, morfologinya bagaimana. Kemudian diikuti, PR intervalnya bagaimana.
Ya, lebar QRS-nya bagaimana? Disesuaikan. Karena membaca EKG ini bukan menyamakan gambar. Misalkan gini, teman-teman punya kamus gambar EKG gitu ya. Jadi kalau setiap ada EKG dicocokkan dari 100 gambar itu bukan begitu. Tetapi lebih tepat adalah memasukkan kriteria. Oh, irama cepat, irama lambat. Oh, gelombang P-nya ada atau tidak. Kalau ada iramanya sinus diikuti QRS, kalau P-nya tidak ada berarti bukan sinus. Bisa jadi junctional, SVT, atau irama ventricle gitu ya. Terus kalau P-nya banyak tadi atrial flutter atau atrial fibrilasi gitu. Jadi sudah terkotak-kotak ya. Kemudian QRS-nya, oh QRS-nya normal. Oke, kalau QRS normal berarti iramanya muncul semuanya bersumber pada irama supraventrikular. Dari irama sinus, AV node, dan irama atrial. Tapi kalau QRS-nya lebar, berarti iramanya munculnya dari ventricle. Itu ya. Nah, baik irama yang aritmia normal, irama sinus, irama aritmia pembentukan maupun aritmia hantaran itu tekniknya sama. Tinggal sekarang diolah ya, sering belajar, sering diskus. Nah, di dalam kegawatan ACLS itu teman-teman yang dituntut adalah bukan EKG 12 lead yang sampai ke hipertrofi dan segala macam ya, tetapi minimal ini irama takibradi mengancam atau tidak. Ya, nanti kita akan selesaikan dengan apa yang harus dilakukan nanti di algoritmnya ada masing-masing. Ya, jangan lupa dicoba. Jadi nanti kalau Pak Rian sekarang lagi dinas, ya bisa lah ambil EKG strip, lead 2, kemudian baca pelan-pelan, oh iramanya sinus. Nah, saya sangat senang sekali kalau ada perawat yang ingin maju ya, karena saya pribadi pun ya punya keinginan untuk membangun motivasi perawat bisa baca EKG. Bahkan saya punya rekanan-rekanan klinik puskesmas yang selama ini masih aktif berkomunikasi. Jadi kalau ada apa-apa, kita ada kerjasama untuk pembacaan EKG itu ya. Jadi kalau SDM-nya mungkin belum bisa atau belum yakin, bisa berdiskusi dengan saya. Itu ya Pak Rian. Siap, yang lainnya ada yang mau ditanya lagi? Ya, ini model pembelajarannya model dewasa saja. Artinya gini nih. Kalau ditanya, Bapak Ibu itu tidak tertrigger. Artinya gini, pembelajaran kita itu berawal dari keingintahuan. Bukan Anda saya suapin, kemudian Anda saya evaluasi, bukan. Ya, saya mengatakan kalau Anda tidak bertanya, saya anggap oke, clear. Wiyanti mau bertanya? Terus, siapa lagi yang pengen ilmunya nambah, ayo di-upgrade. Kalau yang sudah tahu, ya alhamdulillah, syukur. Untuk sadapan jangan terlupa ya, itu ada sadapan bipolar dan unipolar tuh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya coba evaluasi ya. Coba nanti dijawab ya. Dijawab teman-teman, boleh open book deh. Ya, siapa nih, Mas? Oke, tolong dijawab Mas Ferry Wibowo. Ferry mana Fer? Mas Ferry. Ya, iya Pak. Oke, Mas Ferry. Berapa langkah untuk membaca EKG strip? Langkahnya yang pertama tentukan iramanya Bapak. Terus? Iramanya sinus apa enggak, teratur apa enggaknya. Oke, teratur atau tidak teratur ya. Oke, yang kedua? Yang kedua tentukan apa namanya, heart rate-nya. Heart rate, oke, good. Cepat atau lambat ya. Terus? Enggaknya. Kemudian yang ketiga apa namanya, tentukan Gelombang. P-nya, gelombang P. Gelombang P apakah diikuti oleh QRS kompleks atau tidak? Iya.
Terus? Kemudian untuk interval PR. Interval Interval PR-nya PR. normal apa enggak? Hmm. Kemudian yang terakhir yaitu gelombang GRS. Lebar GRS kompleknya. GRS. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry. Ya, hebat ya. Saya nggak tahu Anda baca atau enggak, yang penting bisa menjawab dengan pertanyaan yang tepat. Oke ya, coba sekarang ada siapa nih? Yulia Kartika, ya Yulia. Yul, hadir Yul? Yulia, Taya nih, aduh. Neneng, Mbak Neneng, Teh Neneng. Coba Teh Neneng jelasin ke teman-teman untuk menentukan bagaimana cara mengukur irama dan heart rate, cara mengukur heart rate coba. Cara menentukan iramanya, teratur apa enggaknya dilihat dari jarak P antar P ke P-nya. P dan P serta ini sambil ngopi Serta boleh ya? jumlah kotak. Ya. Yang pertama, yang ini R ke R-nya dulu, Teh Neneng. Oh, orang Semarang mah bukan Teh ya, Mbak Yu, Mbak Neneng. Ya. R ke R antara jarak. Oke, R ke R dan P ke P. Dengan apa Jumlah caranya? kotak. Dengan menghitung jumlah kotak besarnya. Oke, dengan menghitung jumlah kotak besarnya. Ya, hitung jumlah kotak besarnya. Besar.